yang sudah memberikan kami wadah dan ruang untuk bisa belajar dan sharing bareng pada hari ini. Dan tentunya juga perkenalkan, saya lagi Asma Novia Putri, host yang akan memandu dan menemani Anda semua pada hari ini dalam acara bimbingan teknis jurnalistik Gen Z sang jurnalis masa depan. Boleh diberikan tepuk tangan dulu ya. Dan tentunya juga bimbingan teknis jurnalistik pada hari ini kita berada spesial sekali di SNKN 1 Tapin Selatan. Sebelumnya aku pilih apa ya, besti aja kali ya, karena Gen Z ini kan generasi yang sekarang itu wow luar biasa banget ya, idealis juga sudah pastinya semangat banget nih buat jadi jurnalis masa depan. Mengapresiasi kegiatan-kegiatan ini ya. Berterima kasih atas semua kesediaan waktunya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan serta anak-anak sekalian yang siswa-siswi SMK, yang mana dalam program-program seperti ini kita perlu ditingkatkan ya, demi kemajuan generasi muda ya, yang berkarakter berinovasi, yang mana sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Saya mengharapkan kepada siswa-siswa SMK di Tapin Selatan bisa bersinergi, menyatu ya, dengan dunia usaha dan industri, ya, berkolaborasi antar jurusan, ya, antar instansi pemerintah, juga bisa menghasilkan produk-produk, mengekspor kemampuan kita yang ada di dalam ini supaya keluar. Kita harus bisa meningkatkan dari kemampuan soft skill dan hard skill-nya. Nah, baik hadirin sekalian, selanjutnya kembali kita bersama akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dhani Jaya selaku Manajer CSR PT Cipta Kegiatan kepada Pak Dhani. Waktu dan tempat kami silakan. Semangat pagi. Terima kasih Pak Ali dan teman-teman dari Garsi Pos atas kesediaannya untuk kita merealisasikan gagasan pembekalan ilmu sebenarnya. Pembekalan ilmu kepada teman-teman ada di SMK 1 Tapin Selatan. Jadi tujuan CK ini tidak lepas dari program yang kita sudah resmikan di bulan Oktober lalu. Jadi tetap satu rangkaian program di CK. Ini mungkin tidak semua SMK dapat kesempatan yang sama seperti itu. Betul tidak? Betul kan? Jadi di dunia jurnalistik, karena namanya adalah bidang jurnalistik, pasti ada semacam standar. Apa sih yang mengkategorikan ini sebagai karya jurnalistik dan tidak? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis jurnalistik Gen Z sang jurnalis masa depan hari ini kita buka. Terima kasih Bapak Mustahil dan Pak Dhani Jaya. Boleh teman-teman berdiri? Ya, berdiri saja Bapak Burhan. Bapak Burhan ini adalah seorang manajer digital di bagian Masimpros, dan yang materi yang akan beliau sampaikan adalah tips dan trik pengelolaan sosial media, yaitu Bapak Burhan nanti akan berbagi tips dan trik seputar pengelolaan sosial media dan digital marketing. Jadi teman-teman nanti yang tertarik di dunia digital marketing mau nanya apa aja boleh nanti setelah Bang Burhan memaparkan materinya. Terima kasih Bang Burhan, boleh kembali duduk. Dan yang kedua ada Bang Ratino Taufik. Nah, Bang Ratino Taufik ini adalah seorang redaktur di news video di Banjarmasin Post. Bang Ratino Taufik akan membawa
Jadi berbasis produksi video, teman-teman yang punya passion di bidang videografi nanti bisa belajar sama Bang Latifah. Dan pemateri kita yang ketiga, Bang Kasbul Anwar atau yang lebih akrab disapa Bang Apung. Nah ini ya, Bang Apung adalah senior fotografer di Banjarmasin Pos. Nanti Bang Apung juga akan promosi ya Bang hasil-hasil karyanya, terpampang di Instagram. Nanti yang mau lihat hasil-hasil karyanya Bang Apung, nanti beliau juga akan memaparkan terkait memaksimalkan smartphone dalam pengelolaan sosial media. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah kenalan sama pemateri-pemateri kita pada hari ini, dan selanjutnya kita akan sesi pretest yang tadi sudah registrasi di grup WhatsApp. Boleh dibuka linknya. Media sosial itu sebenarnya dalam dunia jurnalistik sebagai alat mendistribusikan berita. Nah, biasanya kita mendistribusikan berita teks, juga bisa mendistribusikan berita video. Itu ada SMKN Kapil 1 Selatan ya, mantan Kapil kan. Nah, orang itu orang Banjarmasin, saya tidak tahu. Ya saya kan itu, wah bahannya sangat puas. Kadang-kadang masih baru sampai ke kami baru tahu. Nah itu makanya kadang-kadang sepertinya ini media sosial. Jadi ketika media sosial, oh lagi viral nih, apa ini? SMKN 1 Kapil Selatan artis banyak berkesan. Nah terkenal tuh itu. Nah sangat penting di media sosial tadi. Sekali-sekali kita bikinkan video di ruang praktek. Ini prakteknya SMKN 1 Kapil Selatan. Oh, peralatannya. Ini siswa-siswanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan sorot, gitu kan. Gitu. Sehari itu berapa kelas nih kan banyak. Kenapa? Makanya di pos itu ada, walaupun media tulis, kita capture berita kan. Tapi ada juga video, itu kan, jadi tidak sama. Nah itulah makanya supaya orang menarik orang. Jadi kalau misalnya buka aja orang malah jangan kan video gitu. Makanya ada juga yang live gitu kan. Ini live nggak ada, kan? Misalnya di Facebook nggak ada. Sekali-sekali misalnya satu siswa misalnya ketika upacara live kita lagi upacara bendera. Ya sebagai satu yang kuat. Ini loh kesampaian kami buat loh di Jakarta nggak ada ya. Nah itu itu jadi kemudian apa identitas ini ketika ada mau kayaknya guru aja gitu kan, secara guru gitu. Nah jadi harus di apa namanya, saya lihat dasarnya sama, jadi yang di posting ini juga saya lihat tadi ada juga, jadi saya lihat Facebooknya juga, YouTube-nya tadi juga, nanti ada di apa di telah juga. Kita tidak mengadili gitu ya, cuman ini buat teman-teman juga, nanti ada yang punya produk sendiri. Jadi kalau misalnya punya produk share produknya itu konsisten gitu kan, ada videonya, kemudian ada foto, kemudian namainkan, kemudian beberapa kali live gitu kan. Nah itu. Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara agar strategi sosial media marketing membuahkan hasil yang baik? Memiliki langkah-langkah indah. Jadi bapak itu dulu ya. Banyak kelas ini dari kelas 1, satu angkatan dari kelas 1, kelas 2 sampai akhirnya lulus. Video ini saya jamin lebih bercerita, bahkan lebih kuat, bahkan lebih berkesan timbang langsung acara hari ayah kita. Jadi dokumen-dokumen terdahulu penting untuk melengkapi cerita.
Kalau cuma seperti ini, kayaknya maaf nih tak pasal wakil deh. Kita masukkan ke depannya mungkin ada momen-momen haru mungkin dilewati bersama waktu kelas 1 waktu mendaftar dan di ospek yang besar ospek ya. Itu ada peristiwa ada yang ulang tahun mungkin ada gurunya ulang tahun yang di step by step dilewati dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 saya jamin pasti lebih menarik pasti lebih menarik dilihat kemudian videonya dari angkatan yang lulus ini 5 tahun yang lalu 5 tahun kemudian 10 tahun kemudian pasti lebih berkesan tapi cerita anaknya ini mantan abah bayi dari SMK banyak cerita yang akan kita ceritakan dari sebuah video ini memang sudah bercerita banyak ya. Memang menggambarkan kegembiraan tapi akan lebih baik lagi kalau video itu bercerita dari awal bercerita kita menempuh pendidikan di SMK lalu hampir sama lebih komplit cerita yang kita bisa gambarkan itulah pentingnya dokumentasi. Nah, bagaimana cara akan dokumentasi itu tertata? Saya ada usul yang mewakil mungkin setiap satu kelas itu punya akun YouTube sendiri pas satu kelas kalau sebanyak-banyaknya yang diupload itu 1 minggu 1 kali apa, di mana, kapan itu yang harus dipegang dalam pembuatan video dokumentasi apapun itu jadi ada semua dalam video itu yang diperlukan pertama habit itu kebiasaan dalam artian sering membuat video kalau nggak sering saya pastikan akan sulit gimana caranya nah nanti di sini kita akan memberikan sedikit tips dalam melakukan pengambilan video nanti saya akan menggunakan edit by kamera maka tidak menggunakan aplikasi nanti Mas Aku di sesi berikutnya akan memberikan materi terkait edit menggunakan aplikasi apa itu edit by kamera jadi edit by kamera itu kita mengedit video itu tanpa editan lagi jadi langsung ambil selesai langsung bisa kita mungkin nanti kalau mau pakai aplikasi ditambahkan backsound atau ditambahkan suaranya edit by kamera itu pada dasarnya sangat simpel menggunakan pendekatan lock, menu, close up ambilan gambarnya 3 ya lock, menu, close up ini saya contoh ini video jadi kalau edit by kamera itu ini mempunyai beberapa kelebihannya itu kita nggak perlu editing berat lagi kalau beberapa editing berikutnya itu sangat memudahkan tapi kelemahannya ini kadang-kadang momen yang kita inginkan itu nggak sesuai yang kita harapkan cuma untuk tahap awal untuk membiasakan kita mengambil video membahas edit ini sangat memudahkan jadi edit by kamera itu kuncinya lock, menu, close up ini kita ambil gambar ini pas saya ambil ini ya ini lock ambil keseluruhan dari peserta pelatihan diambil sekitar 5-7 menit di pause habis itu di pause bukan stop ya di pause kita maju lagi kita ambil gambar menu sambung lagi pause sedikit ambil 5 detik lagi 7 detik kemudian close up pesertanya lagi jadi seperti itu ini untuk seorang jurnalis yang baru pertama itu sangat anjurkan kalau di media musik ini sangat memudahkan editor untuk melakukan editing kemudian
Jadi hasilnya seperti ini. Biasanya kita coba kita praktek. Long, medium, gede, seperti itu. Setiap produk itu, kalau kita ambil produk, memang produk nanti kalau namanya SNM 1 punya produk apa gitu. Itu kalau produk umpamanya ini, anggaplah minuman ini produk. Kalau kita mengambil ini, ambil seorang produknya, kemudian mendekat, kemudian ambil ini apa merek. Seperti itu. Ini sangat memudahkan kita ketika menggunakan edit by camera untuk membiasakan kita punya hack. Ambil video ini sangat bermanfaat ya. Benar. Coba ya. Coba dua orang. 1, 2 bawah sama bawah. Buka ya. Pastikan mengambil posisi horizontal, bukan vertikal. Coba di sini, start. Anggap aja 7 detik, 7 detik, pause. Ya, pause. Oke, maju lagi. Kemudian pause-nya lagi. Nyambung gitu. Jadi gambar itu running terus. Hasilnya akan lebih bagus. Boleh dicoba nanti ya. Apapun kegiatannya, long, medium, close up. Long, medium, close up. Ambil saja gambar yang kecil. Long, medium, close up. Detailnya kalau perlu ekstrem close up bisa lagi ditambah. Satu lagi, upayakan ketika ngambil video kita menggunakan metode edit by kamera ini tidak direkam. Jangan sampai shaking, jangan sampai lihat. Jadi enak. Oke. Coba umpamanya. Siapa ya? Ya. Ambil 7 detik, 5 detik. Nanti gambar itu akan lebih enak dilihat. Ketika ambil posap, asalnya kan harus ya. Harus ada pembatasan antara kepala yang kita ambil dengan layar yang paling atas. Seperti itu. Nanti kan ada prakteknya. Nah, saya minta nanti ada dua teknik yang dipakai, edit by kamera sama yang pakai edit by aplikasi. Dua itu. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Firdiani dari kelas 10 TKJA. Oke, jadi sebelumnya saya ingin bertanya, kalau seumpama pertanyaan ini agak melenceng dari pembahasannya, maaf. Nah, mengenai ambil video, kan handphone itu kan ada handphone yang support dengan image. HP yang nggak support image bisa, apakah itu kita menstabilkan video itu menggunakan gimbal atau kita menggunakan software? Kadang ada orang yang menggunakan software baik stabilisasi dan juga backup. Dan satu lagi, mohon maaf, untuk color grading kan, itu pada saat apa saja kita bisa menggunakan color grading? Ketika sebuah smartphone tidak terkait dengan stabilizer ya, gambar dengan menggunakan long, medium, close up. Cara paling murah, meriah, pakai tripod, ini video berencana, paling murah meriah, tripod,
saya ajuin, nah gitu. Atau pengambilan gambarnya tidak terlalu shaking lah, tapi kalau sedikit nggak apa-apa lah. Kalau untuk awal-awal ini, kalau punya fasilitas gimana lebih bagus lagi. Kalau punya, apalagi kalau sudah isi aplikasi juga memungkinkan. Tapi biasanya kalau aplikasi dulu berpengaruh pada kualitas gambar biasanya. Kemudian ada color grading. Color grading, oke. Kalau untuk di banyak Macintosh ya, di tempat saya kerja, color grading itu hanya digunakan video-video biasanya untuk pesanan iklan. Umpamanya kalau ada company profile minta color grading. Tapi kalau untuk news video hari-hari kita tidak menggunakan color grading, apa adanya. Kecuali untuk video tertentu, profile atau kayak tadi video perpisahan, nah seperti itu, momen spesial, seperti mantenan, atau ada kegiatan ponakannya di tanah, momen spesial itu yang memerlukan waktu untuk melakukan editingnya. Tapi kalau kita perlu cepat, yang cuma sekedar video-video biasa, kalau di banyak Nah ini jadi contoh video yang sederhana mungkin untuk mendokumentasikan sesuatu acara gitu ya. Iya. Jadi memang kebiasaan saya dengan sesuatu itu tergantung trennya yang saya tulis. Nah ini kemarin dari jadi semua yang saya gunakan dari proses awal sampai akhir menggunakan smartphone. Jadi kalau misalnya kalau saya punya smartphone bisa ngambil video bagus, kalau saya bisa yang penting yang keinginan. Kalau untuk aplikasi sekarang aplikasi sudah macam-macam di Play Store juga ini ya siapa? Lagi ya. Nah sampai video-video ini saya juga menggunakan puncak acara untuk Kota Banjarmasin. Yang penting pengambilan awal itu resolusinya habiskan full ya. Jadi ketika kita mau slow motion itu gambarnya tidak pecah. Hasil-hasil karya saya semua menggunakan ini. Kalau dulu memang saya menggunakan DSLR, tapi kalau karena saya ingin cepat update, semua saya kerjakan menggunakan Android. Ada pertanyaan? Oke, ini dulu sebutkan nama dari. Tekniknya supaya nggak goyang dari awal kita seperti ini. Main. Baik. Masuk ketiga live TikTok. Halo guys. Wah. Teknik pengambilan itu sebenarnya teknik pengambilan sama pengaturan resolusi apa resolusi
video itu kita ambil paling besar. Apa yang kita hasilnya? Nah, ini hasilnya. Nah, makanya kita kembali lagi di awal tadi ya, kita punya alat itu kita harus memahami. Ini yang sudah provide APS ini yang saya pakai nama APS ini. Untuk sisi penilaian dari yang sudah Bapak katakan tadi apa? Ya mungkin saya akan menilai dari sisi pengambilan gambar. Yang penting gambarnya jangan sedikit, jangan banyak diambil. Mungkin itu aja. Nah, dan teknik agar tidak distik tadi penting ya Bang ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, 10 detik pertama adalah waktu paling krusial yang akan kita nilai. Jadi maksimalkan video 10 detik pertama itu bisa mencuri perhatian. Reporter kita. Apa aja sih tulisan nama yang menunjukkan sesama ini? Jadi untuk mencegah kepulangan dua anggota yang ada di Indonesia, untuk melestarikan keanekaragaman dan keberlangsungan yang ada di Nusantara melalui program Rasa Sentra. Jadi ada dari video itu berapa detik akan muncul tanaman yang dibilang ya. Ada spot yang nggak termasuk Pak, keburu-buru kan? Sudah. Ya. Jadi mana tema suara itu lebih banyak dari yang lain. Sudah. Ini buah, ini pohonnya ini buah ini. Gambarnya ini sih ada berapa gitu satu. Pokoknya tema yang kita angkat berarti teks ambilan gambarnya itu yang diperbanyak. Tapi kalau soal penyampaian programnya atau tujuan itu sudah oke. Kasih bos. Oke, singkat padat jelas. Kami akan upaya kasih dulu.
YouTube. Bikin mantap, bikin podcast. Ya. Ini nih. Ini harusnya pakai suara cadangan. Sudah dimainkan tadi, cuma saya host yang berbicara, posisi kamera ini. Ketika situasi sudah diambil dari posisi itu, berarti sudah dia berbicara, artinya medium apa kosong, jangan slow posisi, nggak apa-apa. Tidak gitu. Kalau tuh yang boleh mah kalau malu sama. Kita bangun banyak orang beda tim kan ketawa. Oh mau lu udah benar ya. Hanya gua. Ambilannya video tadi udah korup munculnya di laptop diambil malam ada video asli dari yang HP-nya gambarnya tuh beda benar Seperti yang saya bilang pada awal, adik-adik, untuk awal gunakan cara yang saya bilang tadi. Yang penting kelas kita untuk pengambilan gambar itu jangan takut dan banyak-banyak dieksplor. Jadi kalau saya lihat gambar masih rada-rada kurang banyak eksplornya. Padahal di sekitar sekolah banyak yang masih bisa dieksplor. Sama kalau untuk promosi sekolah itu tingkat hal-hal yang terkait tumbuhan di sekolah itu dulu itu jangan diambil. Nah kalau kita untuk publish keluar itu usahakan yang terbaik yang ditunjukkan. Ya mungkin itu aja. Lokasi syuting. Emang ada KTP? Emang ada KTP tadi?
Makanya coba kayak saya bilang, long, medium, close up. Ingat ini, lihat hasil. Setelah ini sudah mencoba ini, pakai seperti cara yang saya sampaikan. Long, medium, close up. Jahit satu video nanti, lihat, pasti enak. Boleh kita perjalanan tapi kalau sudah mau jadi